Shalom. Shalom. Sebelum saya sharing firman Tuhan, saya mau melihat atau mendengar perkenalan dari jiwa yang baru hadir. Silakan nak, kamu boleh berdiri. Kenalkan diri dulu. Siapa namanya? Saya Badika Napitu. Shalom. 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 Perkenalkan, nama saya Pujai Parodarni Manulang dari Samosir. Wow. Danau Toba. Iya, Pak. Wow, luar biasa. Manulang berarti panggil bau dong? Iya, Pak. Iya, luar biasa. Terus ke sini sudah berapa lama di Kota Bekasi? Udah kira 2 minggu, Pak. 2 minggu. Namanya apa? Siapa? Panggilan? Pujai Parodarni Manulang. Puji. Panggilannya Puji. Wow, berarti lagunya ada itu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berarti kamu nanti setiap hari begitu ya. Pujilah Tuhan. Tepuk tangan. Shalom Puji semua dong. 1, 2, 3. Salam Puji. Selamat datang. Di sini mau kuliah? Enggak, Pak. Liburan. Oh. Masih sekolah? Masih, Pak. Kelas berapa? Kelas 2 SMA, mau kelas 3. Naik kelas 3 SMA ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Satu umurnya si Ido, satu umur ya, naik kelas 3. Oke. Mari kita sama-sama belajar harta yang tak ternilai. Katakan harta yang tak ternilai. Tadi pagi saya sharing tentang namanya kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan itu Dia berikan nyawanya untuk kita, betul? Betul Pak Wirmando ya? Kalau menembus kita dengan cara mati di kayu salib, artinya saudara dan saya itu adalah harta yang tak ternilai di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Mungkin Anda berkata, tapi kan manusia memandang saya sebelah mata, itu manusia. Katakan sesama ciptaan jangan saling mendahului. Ya kan? Kalau sama-sama ciptaan kok bisa Anda tersinggung? Orang sama-sama ciptaan kok. Levelnya sama, katakan sama. Di mata Tuhan saudara harta yang tak ternilai. Katakan aku harta. Dan tidak ternilai harganya. Tahu saudara kalau mobil, uang, atau harta dunia nilainya sama dengan Anda, maka Tuhan akan tebus dengan nilai seperti itu. Sampai sini angka maksud saya. Tapi karena nilai kita tidak sama seperti harta dunia, maka Dia harus datang dari surga turun ke bumi. Dan bukan hanya turun, tetapi mati disalibkan. Karena apa? Nilaimu sama seperti Kristus di kayu salib. Begitu mulianya, berharganya Anda dan saya di mata Tuhan. Katakan kalau di mata manusia mah biasa. Sama-sama, 2, 3, di mata manusia biasa. Jadi jangan pernah kecewa ketika seorang manusia tidak menghargai engkau. Jangan pernah kecewa ketika hanya sebelah mata orang memandangmu. Karena apa? Karena manusia itu juga ciptaan. Dan ciptaan tidak akan pernah bisa menilai Anda di titik tertinggi. Kenapa? Karena kita sama-sama level ciptaan. Kalau kita pencipta, maka kita bisa menilai seseorang karena kita menciptakan. Contoh. Orang yang menciptakan atau membuat pesawat, maka dia bisa kategorikan pesawat itu seperti apa. Contoh, jam terbangnya, kenapa orang bilang jam terbang pesawat itu bisa contoh 12 jam di udara? Karena yang membuat pesawat itu tahu level kekuatannya. Sampai sini enggak maksud saya. Tetapi sesama pesawat gak pernah bilang, kau pesawat Garuda, aku pesawat Lion Air, lebih tinggi aku. Lebih lama aku bisa terbang di udara. Daripada kau, paling kau 12 jam, aku 24 jam. Gak ada pesawat sesama pesawat ngomong seperti itu. Yang bisa ngomong itu hanya penciptanya, yang pembuat pesawat. Dia bisa bilang pesawat ini terbang 12 jam di udara tanpa mendarat. Kenapa? Karena dia yang buat pesawat. Tak kau saudara, Anda dan saya Tuhan bilang, begitu berharganya engkau di mataku. Harta yang tak ternilai. Dunia ini gak bisa membayarmu. Dunia ini gak bisa memberikan sesuatu. Karena apa? Kau di mataku begitu mulia. Katakan amin.
Haleluya. Sama-sama kita belajar. Katakan, saya mau belajar. Terkadang memang harta itu ketika orang lihat mahal, maka dia menyadari, iya ternyata aku punya mobil mahal ya. Contoh mobil tahun 1928. Ya kan, koleksi kolektor. Tiba-tiba ada nawarin, Pak aku mau bayar mobil Bapak 10M. Tiba-tiba dia sadar, oh ternyata mahal ya mobilnya ya. Ketika ada yang menawar. Terkadang kita memang gak sadar, kita itu berharga. Kenapa? Karena kasat mata yang kita lihat. Contoh, kalau aku tinggal di rumah 3x4 panjangnya 6. Gimana tuh 3x4 panjangnya 6? Maaf Pak, aku gak lulus dulu matematika. Pokoknya lebarnya 3, panjangnya 6 Pak. Itu maksud saya. Nah itu. Maka dia berkata begini. Halo, selamat malam. Oh, bukan teleponku rupanya. Salam Pak Parlin. Oh, Pak Parlin rupanya sampingnya Pak Bermando. Luar biasa. Pak Parlin salam. Selamat datang kembali. Sampai di mana tadi? Oh, oke. Maka dia akan berpikir begini, saudara. Iyalah, dia kan enak. Pak Bermando rumahnya 10x70. Ini contoh. Contoh kan? Gimana lah? Aku aja 3 kali berapa tadi Pak? 3x6. Tiba-tiba saudara, datang pemerintah. Pak, RT di sini semua mau dijadikan jalan dan tol semua ini mau dibongkar. Yang 3x6 ini saya ganti 10 miliar. Saudara kaget nggak? Kaget nggak? Kaget. 3x6 10 miliar. Betul? Kadang kita nggak sadar, sekalipun kita tinggal di 3x6 tadi, kalau tidak ada orang mengingatkan, dia bisa terlelap di dalam ketidaksadaran. Ada lagunya, lagu Batak tapi orang Batak banyak. Ada nggak orang Batak sini? Oh banyak. Ada lagunya, saya pernah dulu sebelum kenal Kristus, tapi lagunya nggak apa-apa, saya nyanyikan dulu. Amahinang sidohonoku, dia mainang si sol-soloku. Bayangin saudara, lagunya begitu sedih. Naung di baikodo dainang nasa torapmu, pasikolahon nawinang anggiat maju. Ternyata udah disekolahkan, pengangguran juga. Maka lagunya menyolsoli dirinya. Menyolsoli itu ya? Apa arti bahasa Indonesia? Baca di sini, lihat nanti ya. Menyesal. Saya dulu begitu saudara. Nyanyikan lagu ini saya sampai nangis. Nangisnya bukan nangis kayak cengeng, tapi iya betul juga, ngiri kali hidup ini kan gitu. Kenapa? Karena gak sadar pada waktu itu, dulu, aku itu berharga di mata Tuhan. Setelah Tuhan tangkap maksud saya. Saya tahu begitu mahalnya jiwa saya, begitu mahalnya berharganya, mata Tuhan tertuju kepada saya. Sehingga saya bilang, wow. Waktu Yesus bilang, Badika engkau berharga di mataku. Aku sadar saudara. Inilah alasan aku gak mau bermain-main ikut Yesus. Katakan ya, tidak. Yang lain dari itu, kata Alkitab, dari setan. Maka kata firman Tuhan, hidup apa adanya. Kalau ia dari hati, mulut keluar ya. Kalau ia dari hati, kalau tidak dari hati, mulut keluar tidak. Jangan hati bilang iya, mulut bilang tidak. Atau tidak dari hati, mulut bilang iya. Itu dari sibolis. Ada orang Batak sini, nanti baca translate-nya. Sibolis itu beda-beda tipis dengan pembuat kejahatan. Halo, ada orang di sini, katakan aku harta yang tak ternilai. Mari sama-sama kita baca ayatnya.
Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke, boleh lanjut kasih itunya ya, Chan. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita menunggu slide-nya muncul. Sebelum muncul kita katakan Tuhan Yesus dahsyat. Senggol kiri kananmu, makanya kau dahsyat. Haleluya. Roma pasal 5 ayat yang pertama, saya akan bacakan yang pertama, kedua saudara. Dan kita saling bergantian sampai ayat yang ke-11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, ayat kedua, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab tidak mudah seorang yang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sama-sama ayat 11, 2, 3. Dan bukan hanya lumayan itu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara tahu nggak ini isi hati Tuhan? Tahu ya? Firman Tuhan itu isi hati Tuhan. Firman Tuhan itu bukan cerita dongeng. Firman Tuhan itu bukan fiktif tapi fakta. Nyata. Alkitab bilang firman Tuhan, saudara dibenarkan karena Kristus. Katakan Kristus. Jadi dengar baik, kenapa saudara dan saya dibenarkan? Karena harta yang tak ternilai. Gak mungkin orang nyimpan, maaf, kecoa di lemari. Ada gak? Kecoa, loh kenapa ada di lemari? Iya, ini mahal. Ya, jangan nggak boleh, jangan sentuh nanti patah kakinya. Ada nggak? Ada. Kalau ada di situ coba kita sama-sama sharing dulu. Jangan-jangan ada U di balik B. Iya kan? Nggak ada orang menyimpan sesuatu yang murahan di lemari, apalagi di lemari besi. Tahu kok saudara, kenapa di bank itu ada lemari besi, peti apa namanya itu? Brankas Pak, bukan perangkas ya. Brankas. Kenapa ada? Karena ada berharga di dalamnya, uang masukin pleng dikunci. Ada duit, ada cuan, ada hepeng, heng lui. Kenapa disimpan? Karena itu berharga. Dengan kata lain, dengar baik, Yesus bilang engkau berharga di mataku. Engkau kumuliakan, engkau dibenarkan karena berharga. Coba kalau nggak berharga, mungkin dibenarkan. Sadar saudara. Masa barang berharga ditawar murahan? Pak Gem, jangan gitu dong, saya nggak murahan Pak Gem. Contoh di luar sana saya pernah ketemu di Afrika Selatan sama Afrika Utara dan di sampingnya itu ada benua Asia. Tahu kok saudara, gara-gara uang
gara-gara uang, tadinya baik-baik, jadi musuhan. Gara-gara pembagian nggak ini, apa istilah bisnis Pak? Pembagian tidak rata, sakit hati. Memang dasar itu. Percuma. Murahan banget. Levelnya disamakan dengan uang. Halo? Jangan karena harta dunia Anda, berpikir sama seperti dunia. Kita bukan harta dunia, kita harta surga, saudara. Tuhan mau mengembalikan kita ke surga. Karena kita mulia, kita berharga. Dan Tuhan gak mau barang berharga ini masuk di dalam tempat yang tidak baik. Makanya kita diselamatkan. Makanya Tuhan bilang kita dibenarkan. Bukan karena perbuatanmu. Kalau kau berbuat sesuatu dibenarkan, itu mah impas. Tapi kita dibenarkan bukan karena melakukan sesuatu, tapi karena berharga di mata Tuhan. Luar biasa enggak? Halo, Pak Parlin. Luar biasa Tuhan kita ya. Amin Pak Parlin. Akan pesan lili kita nanti. Haleluya. Kita dibenarkan dan hidup dalam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Dengar baik. Udah dibenarkan dalam damai sejahtera. Begitu enaknya hidup kita. Apalagi yang kurang? Saya mau tanya. Apalagi yang kurang? Kalau seandainya Tuhan yang tanya ini, apalagi yang kurang anakku? Hei, halo? Masih kau bersungut-sungut? Masih banting nan tulang? Masih bilang nggak adil Tuhan? Masih bilang Tuhan nggak ada? Atau masih bilang Tuhan itu pilih-pilih kasih? Saya mau tanya, Tuhan kasih semua orang yang percaya kepadanya, kata Alkitab, dibenarkan dan hidup dalam damai sejahtera. Wow. Jadi damai sejahtera itu, saudaraku dengar baik, bukan datang dari luar. Damai sejahtera itu dari dalam. Dibenarkan itu dari surga. Dan Alkitab bilang, Anda dibenarkan dan hidup dalam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan. Begitu ajaib saudara. Amin. Halo. Senggol kiri kanan, senggol Pak Parlin dulu Pak. Pak Parlin, semangat. Haleluya. Tapi ayat setelah itu dikatakan sama Alkitab, ada kesengsaraan. Betul? Kita bermegah di dalam kesengsaraan. Kata Alkitab tadi kan kita baca sama-sama. Kok jadi begini ya kan gitu pertanyaan kan? Pertanyaannya jadi besar. Dibenarkan hidup di dalam damai sejahtera. Tapi kulihat ada namanya kesengsaraan. Nah waduh kan gitu. Betul kan? Itu orang Papua yang ngomong gitu. Nah waduh. Orang Batak. Sorry. Kok aku dalam damai sejahtera? Hidup di dalam Kristus dibenarkan, tapi ayat setelah itu kesengsaraan. Dengar baik. Daging kita ini perlu proses. Untuk mengerti kebenaran firman, Alkitab bilang dilahirkan kembali. Apa yang dilahirkan? Roh dan jiwa. Tetapi daging kita masih ada enggak? Manusia kan terdiri dari 3 unsur. Trikotomi. Roh, jiwa, tubuh. Dulu sebelum kenal Kristus, tubuh, roh, jiwa, roh. Dimulai dari daging. Makanya kalau nggak baju keren nggak mau ke gereja. Gitu. Tapi kalau sudah lahir kembali, roh, jiwa, tubuh. Mau bajunya keren, mau nggak keren, tetap ke gereja. Kan gitu. Mau pakai konde, nggak pakai konde. Mau pakai lipstik, nggak pakai lipstik. Tetap ke gereja. Dulu gak pakai lipstik. Anak-anak lipstikku. Kondeku udah putus talinya. Ngapain aku ke gereja? Apa kata dunia? Itu dulu. Setelah dilahirkan kembali. Alkitab bilang roh, jiwa, tubuhnya dipulihkan semua yang tinggal tubuhnya. Saya mau tanya, tubuhnya masih ada gak?
Atau jangan-jangan gak ada lagi tubuhnya? Coba cubit, Pak Parlin sakit gak? Tetap sakit kan? Tapi roh jiwanya dilahirkan kembali kata Alkitab. Yohanes pasal 3. Dengar baik saudaraku. Inilah alasan kesengsaraan itu Tuhan izinkan. Di dalam kebenaran. Sampai sini gak maksudnya? Karena kita bacakan ayat ini tadi kan. Bahkan kita bermegah dalam kesengsaraan. Kok bisa? Yes. Untuk apa? Proses daging kita. Karena daging kita ini gampang. Apa? Daging kita gampang apa? Kecewa. Betul apa betul? Roh jiwanya sudah diproses sama Tuhan, dilahirkan kembali. Kata Yohanes pasal 3. Tapi dagingnya masih ada. Maka diproseslah lewat kesengsaraan ini. Jangan Anda berpikir kesengsaraan itu berarti penderitaan yang tidak kunjung tiba, tidak akan selesai-selesai. No, bukan. Kita baca sama-sama ayatnya. Ayo baca kita ayatnya tadi, mana ayatnya? Ayo buka. Ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wah, dia dong. Gimana caranya aku bermegah? Sengsaranya aku. Tapi Alkitab bilang bermegah karena kita ada dalam Kristus sekalipun di dalam kesengsaraan. Katakan bermegah di dalam Kristus sekalipun di dalam kesengsaraan. Saya mau tanya, ini ilustrasi. Kemarin kami dari Surabaya, di jalan tol saudaraku ada namanya rest area. Rest area itu ada namanya tempat semualah, makan, minum, buang air kecil, buang air besar, mandi dan lain sebagainya. Saya mau tanya, ketika kita perjalanan model seperti ini, terus di dalam perjalanan kita masuk ke rest area, kita makan, kita minum dan lain sebagainya, kita enak, bisa tidur, contoh, bisa apalagi mandi dan lain sebagainya. Saya mau tanya, ada nggak orang yang bilang gini, kalau begitu aku nggak usah ke Surabaya, aku di sini aja enak kali, bisa mandi, bisa makan. Ada nggak orang gitu? Sekalipun di dalam perjalanan menuju ke Surabaya ada tol, ada namanya apa namanya itu, rest area. Walaupun enak, pasti kita nggak mau di situ. Paling 1 jam, 2 jam, paling lama lah, bikinlah 5 jam. Betul apa betul? Atau sebaliknya, perjalanan iman kita dalam proses kayak kemarin, nah ini kesaksian jadinya. Bayangin saudara, kami di dalam mobil kecepatannya 60, 80, tiba-tiba tapi mobilnya stabil, saya rem parkir. Jadi toko saudara, waktu kita perjalanan ke sini pulang, bayangin saudara, kita lagi santai-santai, rasanya enak bawa mobil kan, anak-anak tidur, bukan tidur nggak ya? Kayaknya tidur tapi bangun ya. Maksudnya bangun dalam roh. Saya pikir ada apa saudara? Bayangin 4 roda, 1 kempes, biasanya yang terjadi apa? Bisa oleng. Bahkan banyak kejadian sampai peng. Saya sampai dalam hati saya, Tuhan engkau luar biasa loh. Kita berpikir tentang namanya tantangan itu, dengar baik, ketika engkau di dalam Tuhan, bukan berarti gak ada masalah. Ketika di dalam Tuhan ada tantangan, dengar baik saudaraku, itu mendatangkan, firman Tuhan berkata, mendatangkan apa? Damai sejahtera. Amin. Jadi kesengsaraan yang di dalam Tuhan diizinkan Tuhan, dengar baik. Pergumulanmu, tantanganmu, masalahmu, dengar baik. Ketika engkau ada di dalam kebenaran. Woi, itu dia. Bayangin saudara. Ini loh. Hancur banyak. Tapi kalau di dalam Tuhan, kesengsaraan itu tidak jadi masalah. Toko saudara yang ada di situ, saya laki-laki yang paling besar, terus si Sando yang paling kecil. Bayangin loh, lainnya perempuan. Saya mau tanya, si Sando bisa? Nggak bisa, dia nggak pernah dongkrak. Akhirnya saya bilang, Sando, kamu di ujung situ, kalau ada mobil yang mau, kamu giniin. Oh iya Pak, gini, yes.
Serius saudara. Ini saya mau sharing gini loh. Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Mulia di mata Tuhan. Berharga dan mulia di mata Tuhan, dengar baik. Tidak akan pernah diizinkan Tuhan kalau bukan kehendaknya. Sampai sini enggak maksudnya? Kalau kehendaknya Anda diizinkan, itu berarti mendatangkan kemuliaan. Halo? Amin Pak Parlin? Ya. Kalau kehendaknya kita diizinkan di tengah-tengah kesengsaraan, Alkitab bilang, sama-sama baca ayatnya. Tadi mana dia? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dengar baik, ketekunan itu tidak tiba-tiba muncul. Ketekunan itu tidak tiba-tiba curing. Anda tiba-tiba tekun, no. Karena ada tantangan dan masalah lah, makanya kita bisa belajar untuk tekun. Katakan amin. Gak ada orang bisa tekun tanpa ada tantangan. Orang yang tekun pasti melewati namanya tantangan. Sehingga dikatakan kategorinya tekun. Orang yang tekun bukan berarti tidak pernah jatuh. Orang yang tekun bukan berarti tidak pernah, mengalami namanya masalah. Tapi masalah membuat dia jadi tekun. Amin. Haleluya. Ayat 4-nya. Ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Tahu saudara kalau namanya ini Pak Bermandu ada sini. Puji Tuhan ada yang membuktikan. Tahu saudara, uji kompetensi gak muncul tiba-tiba tanpa pengujian. Maka diujilah maka orang itu dikatakan layak atau tidak. Nah ini ada Pak Absalom. Pak Absalom bisa tiba-tiba dibilang layak kau jadi mandor, layak kau jadi manajer. Ada nggak Pak? Kan diuji Pak ya. Ada belajar. Alkitab bilang tahan uji itu muncul dari ketekunan. Orang yang tekunlah bisa jadi tahan uji. Gak mungkin dia tahan uji kalau dia gak tekun. Gak mungkin dia tekun kalau dia tidak pernah menghadapi masalah. Dan gak mungkin ada masalah kalau Tuhan tidak izinkan. Karena tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan masalah itu, maka masalah itu tidak akan pernah ada. Tapi dengar baik, kalau itu kehendak Tuhan diizinkan masalah itu menimbulkan ketekunan menghasilkan tahan uji. Tepuk tangan tuh Tuhan Yesus. Dahsyat gak Tuhan kita? Ajaib. Amin. Luar biasa. Kesengsaraan, pergumulan, masalah yang hadapi kita, semua orang benar, dengar baik. Dengar baik. Ingat. Yang pertama itu, jaga hatimu. Amin. Untuk engkau bisa tekun dan akhirnya menghasilkan tahan uji, jaga hati saja. Karena gak bisa orang lain menjaga hati kita. Gak bisa bilang, dia itu gak menjaga perasaanku. Datanglah aku bilang, emang perasaanmu gua pikirin. Loh, makanya dibilang Pak Pendeta. Dikatakan apa? Pak Pendeta apa? Pak Pendeta gak tahu diri. Kejam. Karena aku gak mau jaga perasaan orang. Aku jaga hatiku, aku gak mau jaga hati orang. Alkitab bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Bukan dibilang, Pak Pendeta kau jaga hati mereka ya. Kalau tidak nanti kau cubit kata Tuhan. Gak ada Tuhan ngomong gitu sama saya. Kita sama-sama kita belajar yuk. Ayo kita dengar firman, kita lakukan nanti keluar dari sini yuk. Jangan dilupakan, abaikan. Abaikan itu dosa. Bukan firman Tuhan. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan begini, ayo jangan abaikan. Pegang. Kalau ada, oh ya firman Tuhan tadi bilang begini. Yes. Oh aku mau tersinggung. Oh enggak, aku jaga hati. Karena firman Tuhan yang ngomong. Abaikan dosa, yes. Dosa itu ngapain ku pikirin. Itu yang benar. Jangan, dosa itu gimana kok bisa tadi jatuh ya. Oh karena ini, oh jadi begini. Dosa itu DOSA. Dulu orang sangat
Antusias. Oh, kok jadi antusias dosa? Kok bisa? Jadi bingung dia memikirkan dosa terus. Iya kan? Maksud saya memikirkan kesalahan orang terus. Maka jaga hati aja. Orang yang jaga hati, percayalah, pasti kehidupannya menang terus. Emang Pak Gembala nggak banyak tentang, oh haleluya. Luar biasa, dari dalam, dari luar, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari atas, bawah, semua tantangan. Tapi apa yang aku bilang? Aku jaga hati. Aku nggak mau. Gara-gara kiri kanan, muka belakang, atas bawah, saya jadi loyo. Kecil kali tuh. Iya kan? Cemen gitu. Gara-gara sedikit masalah. Nggak usah lah ke gereja kita. Nggak mau lagu. Aduh, capek aku. Ngapain? Mbak Absalom gini-gini. Haleluya. Alkitab bilang tadi ayat 4. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji apa? Menimbulkan apa? Pengharapan yang tidak mengecewakan. Dengar baik, orang berharap terkadang kecewa dengan pengharapannya. Tapi Alkitab bilang ketika engkau berharap di dalam Yesus, maka pengharapanmu tidak pernah dikecewakan. Wow, keren. Sampai mau jatuh kacamata saya. Keren banget saudara. Ada gak orang punya pengharapan? Gak apa-apalah. Kalau memang dijawab ya dijawab, kalau enggak apa-apa. Ada nggak orang begitu pengharapannya? Nggak ada orang mau berharap begitu pengharapan, dia berharap pasti dijawab. Alkitab bilang pasti dijawab. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Kalau Anda berharap kepada sesuatu, Alkitab bilang mengecewakan atau kepada orang lain. Jangan berharap kepada manusia. Karena berharap kepada manusia itu sama dengan berharap kepada batu pindah dari Golgota turun ke Bekasi. Itu orang yang berharap sama manusia. Bisa nggak dari Golgota, dari Israel sana turun ke sini batunya? Gak bisa. Jadi udahlah, nggak usah berharap sama manusia. Sama seperti memindahkan gunung dari Golgota ke sini, nggak mungkin. Bisa kita bikin miniaturnya di kota Bekasi. Miniatur Golgota, miniatur ini, itu bisa. Tetapi bukan berarti Golgota yang asli pindah ke sini. Itulah orang yang berharap sama manusia. Kata firman, kecewa. Bahkan Yeremia 17 berkata, terkutuk. Dalam loh. Bukan Tuhan mengutuk. Tapi kau nanti jadi terkutuk kalau kau mengharap sama manusia. Jangan berharap. Kau berharap sama aku aja, kata Tuhan. Karena pengharapanmu yang kepadaku ini gak akan pernah kukecewakan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat kelima tadi sudah dibaca. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan atau sedang dicurahkan. Telah itu berarti berbicara tentang kasih Allah ada pada kita. Bukan sedang menuju kepada saya. Tetapi kasih Allah ada pada saya dan Anda. Dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa enggak? Saya mau tanya, Tuhan memberikan itu lengkap saudara. Memberikan segala sesuatunya lengkap kepada kita. Dikasih pengharapan, pengharapan enggak mengecewakan. Wih, enak kali kan? Enak enggak? Coba Ibu Tiur, pernah enggak berharap sama manusia? Pernah ya, dulu ya, sebelum kenal Tuhan lah. Yang ada kecewa atau sakit hati atau apa? Sakit hati ya. Sampai ada lagunya kan? Sakitnya tuh di. Kenapa? Mengharap sama manusia. Yuk sama-sama kita belajar. Katakan saya mau belajar. Pada waktu kita belum mengenal Kristus, kita adalah orang-orang lemah. Slide selanjutnya. Tahu saudara, Alkitab yang ngomong, sebelum kita mengenal Kristus, daging kita ini dikatakan sama firman Tuhan lemah. Kenapa? Karena memang gak ada manusia yang tahan sama dosa. Gak ada. Alkitab bilang, Paulus ngomong di Alkitab, aku ingin berbuat baik, tapi perbuatan jahatlah yang aku lakukan. Terkutuk
terkutuklah aku ini. Tapi syukur karena kasih karunia Allah. Bayangin saudara, Paulus menyadari dia orang yang ahli dalam Taurat. Dia belajar, bahkan dia tahu semua tentang hukum Taurat. Tapi dia bilang, terkutuklah aku. Aku kepingin baik, tapi yang jahat aku lakukan. Alkitab bilang, sebelum kita mengenal Kristus, kita itu lemah. Sekalipun ada orang yang fitness, strong, badannya saja. Tapi maaf, mentalnya sebenarnya lemah. Karena Alkitab yang ngomong. Gak ada mental yang kuat di luar Kristus. Mental yang kuat hanya orang-orang yang di dalam Kristus. Dan orang-orang yang di dalam Kristuslah yang punya mental kuat. Makanya diizinkan Tuhan kesengsaraan tadi. Untuk Anda dan saya tekun. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Amin. Haleluya. Ajaib saudara. Aduh, luar biasa ya. Alkitab bilang, luar biasa Tuhan Yesus ya. Alkitab bilang, sebelum kita mengenal Kristus, kita orang-orang lemah. Bayangin dalam kekecewaan. Kenapa orang lebih gampang kecewa daripada bahagia? Simple, karena kita lemah. Betul gak? Kenapa orang lebih gampang kecewa daripada bahagia? Karena memang lemah saudara. Maka inilah diizinkan Tuhan pengharapan-pengharapan tadi itu. Kesengsaraan diizinkan terjadi supaya apa? Jangan lemah lagi. Supaya kuat. Supaya tahan uji. Dan orang yang tahan uji lah punya pengharapan yang pasti. Amin. Haleluya. Slide yang terakhir karena waktu habis sudah. Kita akan perjamuan. Slide yang terakhir, mana Bang Chandra munculkan? Wih, tiba-tiba hilang dia. Wow. Slide yang terakhir, Alkitab bilang kita orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Inilah, hari ini kita memperingati kematian Kristus. Darah dan tubuh Kristus yang akan kita makan dan minum. Dengar baik saudaraku, dengar baik. Sekali lagi saya ingatkan, termasuk untuk saya. Anda dan saya itu berharga di mata Tuhan. Engkau mulia di mata Tuhan. Jangan buat harga dirimu selevel dengan dunia. Sorry. Sekali lagi, jangan buat harga dirimu selevel dengan dunia. Karena harta dunia, engkau kecewa. Maaf. Karena mungkin engkau hari ini belum dapat sesuatu. Mungkin berkat secara jasmani, keuangan, bisnis, rumah tangga. Mungkin saja diizinkan Tuhan. Dengar baik, jangan kecewa. Karena lebih daripada itu, Tuhan bilang engkau berharga di mata Tuhan. Jangan masalah, kata firman Tuhan, untuk menimbulkan ketekunan. Supaya kita bisa tahan uji. Orang yang tahan ujilah yang punya pengharapan yang pasti. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya.